Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali bersama saya Iip Wijayanto di dalam program Solusi Asik dari Pak Iip ya. Beberapa menit ke depan kita akan mengupas, membincang berbagai serba-serbi persoalan kehidupan ditinjau dari sudut pandang atau perspektif Islam ya. Dan seperti biasanya, jika ada pertanyaan silahkan dikirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini ya. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Dan insya Allah ya, semoga Allah berikan selalu kesehatan sehingga setiap hari kita bisa mengaji ya. Dan bagi yang subscribe ya, semoga ini menjadi amal saleh bagi Anda, dukungan Anda terhadap dakwah, dukungan Anda terhadap channel-channel dakwah, upaya kita untuk terus menjaga kebaikan dan kemurnian Islam ya. Dan untuk yang subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, mudah jodohnya ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, kami pasangan pengantin baru sekitar 8 bulan menikah. Tetapi yang saya rasakan bahwa rumah tangga kami selalu panas ya, mudah emosi dan selalu bertengkar ya. Pertanyaannya, apakah ini ada hubungannya dengan santet atau sihir perceraian ya? Karena ketika saya memutuskan untuk menikah dengan suami, sebenarnya saya sudah punya pacar. Jalan cukup lama, tetapi orang tua tidak memberikan restu ya. Kemudian saya menerima lamaran dari suami dan kami menikah. Ketika saya akan menikah, mantan pacar saya mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti sampai berhasil mendapatkan saya. Mohon penjelasannya, dan kalau memang ini ada hubungannya dengan santet, bagaimana cara mengembalikannya kepada orang yang mengirimkannya ya. Ya, jadi memang sihir ya. Jadi santet itu adalah bagian dari ilmu sihir ya. Dan ilmu sihir itu kalau yang urusannya cerai menceraikan orang itu namanya sihir tafrik ya. Nah, jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka mempelajarinya sihir tadi dari kedua malaikat. Jadi malaikat Harut dan Marut yang diturunkan di kota Babilonia. Dari kedua malaikat itu, apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya ya. Ini tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 ya. Nah, sihir ya, itu adalah perbuatan dosa besar ya, bahkan dosa tidak berampun karena perbuatan syirik ya. Nah, yang juga harus diketahui ya, bahwa terkadang kita ini harus mengevaluasi ya dengan detail berbagai skema persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita agar jangan jadi suudzon ya. Ya mungkin ketika pacar itu mau putus, namanya kan kehilangan orang yang dicintai ya.
apalagi mungkin sudah berjalan prosesnya lama, mungkin dalam keadaan emosional mengatakan demikian ya. Tetapi apakah yang bersangkutan kemudian melakukan santet atau sihir tafrik atau tidak, kan wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu ya. Nah, jadi memang kita harus mengevaluasi berbagai persoalan tadi dengan detail ya. Kadang-kadang memang banyak juga sih orang yang perilakunya itu seperti perilaku penyihir ya. Bahkan yang dia lakukan itu lebih berbahaya daripada sihir. Apa itu? Yakni suka ngompori orang, menghasut orang biar bercerai, biar putus tali silaturahminya ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik ya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ya, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minun bisyihrin wala qati'u rahimin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga pecandu khamar ya. Kemudian setelah pecandu khamar, orang yang percaya sihir dan pemutus tali silaturahmi ya. Jadi ini yang juga sangat berbahaya ya. Jadi wala qati'u rahimin, orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahmi ini. Jadi caranya bagaimana ya? Dengan menghasut, ngompor-ngompori ya, sehingga kemudian jadi panas ya. Nah, inilah yang kemudian juga termasuk ke dalam wujud perbuatan yang sama dengan dampak dari yang ditimbulkan oleh sihir tafrik tadi. Jadi kalau sihir tafrik itu dia pakai jin bisik-bisik begitu, sementara kalau yang ini pesan perceraiannya tadi dichattingkan, disampaikan bil lisan langsung kepada yang bersangkutan. Jadi dampaknya sama, tujuannya adalah menceraikan orang. Nah, ini dosa yang setara juga dengan dosa sihir tafrik. Nah, sehingga kalau di lingkungan kita ada teman, ada sahabat, bahkan keluarga yang suka menghasut, ini juga akan menambah situasi rumah tangga bisa menjadi panas tadi ya. Nah, sehingga ketika situasinya panas ya jadi emosi dan mudah bertengkar. Nah, elemen inilah yang kemudian harus kita hindari. Sudah terbukti itu di mana-mana, sebuah pernikahan yang terlalu banyak orang ikut campur, melibatkan diri atau dilibatkan di dalam pernikahan tadi pasti akan bubrah. Ya, begitu ya. Nah, kalau memang ini adalah upaya dari sihir, sebenarnya mudah sekali itu untuk menghindarinya. Ya, karena apa? Karena sihir itu tidak ada yang bisa terjadi, tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kecuali jika Allah mengizinkan ya. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 juga dijelaskan ya, wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biiznillah ya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Jadi berdasarkan ayat ini kuncinya sederhana, menghindari santet, sihir tafrik dan seterusnya tadi adalah dengan selalu memohon perlindungan kepada Allah. Setiap mau memulai kegiatan jangan lupa ta'awudz ya. Ketika akan berangkat dari rumah jangan lupa berdoa ya, juga ta'awudz ya, memohon perlindungan kepada Allah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Nah, kalau kemudian ini adalah bagian dari santet ya, seperti pertanyaannya tadi, bagaimana caranya mengembalikan santet? Tidak usah dikembalikan. Ketika kita selalu memohon perlindungan kepada Allah, secara otomatis perbuatan yang buruk
perbuatan yang jahat akan kembali kepada orang yang melakukan dan mengirimkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, nah jadi bagaimana caranya mengembalikan santet? Serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Masuklah ke benteng yang paling kokoh, yakni perlindungan dari Allah. Maka siapapun yang berniat jahat kepada kita, maka niat dan perbuatan itu akan kembali kepada yang bersangkutan secara otomatis. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, terus beribadah kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, dan terus memohon perlindungan Allah. Ya, wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.